Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bagaimana aku cantik tidak? Tanya Baby dengan malu-malu saat melihat suaminya tampak terkejut bahkan sampai menjatuhkan ponselnya. Tentu saja Anda sangat cantik, sang pemilik butik yang menjawab. Benar bukan Tuan Agam menelan salivanya dengan susah payah, sembari mengambil ponselnya yang terjatuh. Dia tidak memungkiri perkataan sang pemilik butik. Baby terlihat sangat cantik dan anggun dengan gaun model twist dan accent drapery berwarna new white. Kau cantik sayang, Agam tanpa sadar mendekat ke arah istrinya, menarik pinggang ramping itu dan membawanya ke dalam pelukan. Baby yang terkejut dengan sikap Agam hanya bisa terdiam saat pria itu dengan berani menarik pinggangnya dan kini mencium bibirnya di depan pemilik butik dan orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Sebuah ciuman singkat namun begitu berkesan di hati Baby karena dilakukan oleh Agam di tempat umum. I love you, ucap Agam setelah melepaskan ciuman mereka, mengusap bibir merah yang baru saja ia kecup dengan perasaan sedih. Sedih karena mengingat acara pernikahan mereka waktu itu dilakukan dengan begitu sederhana. Bahkan Baby hanya mengenakan pakaian pasien dalam kondisi koma tidak sadarkan diri. Aku juga mencintaimu balas Baby dengan hati yang bahagia. Sang pemilik butik sengaja berdehem. Tuan, apa tidak sekalian mencoba taksido Anda? Agam menggelengkan kepala. Tidak perlu. Jawabnya singkat tanpa mengalihkan tatapan pada Baby. Bagaimana, kau suka dengan gaunnya? Tanya Agam. Aku suka, tapi aku lebih suka dengan ciuman tadi, bisik Baby dengan malu-malu. Agam tersenyum tipis, bahkan sangat tipisnya sampai tidak ada yang melihat senyuman tersebut. Kalau begitu, cepat ganti pakaianmu, kita pulang, bisik Agam. Baby yang mengerti arti ucapan Agam semakin malu, hingga wajahnya kini memerah seperti tomat. Ia pun segera masuk ke dalam ruang ganti pakaian untuk melepaskan gaun pengantin yang dikenakannya. Dan setelah mengobrol sebentar dengan pemilik butik untuk memastikan kembali gaun milik Baby, mereka pun keluar dari butik berjalan masuk ke dalam mobil setelah sebelumnya Agam membisikkan tempat yang akan dituju pada supir. Kau bilang kita akan pulang? Tanya Baby saat melihat jalanan yang dilewatinya berlawanan arah dengan mansion Matteo. Kita tidak jadi pulang. Oh, ucap Baby dengan sedikit rasa kecewa karena tadinya ia pikir mereka akan pulang dan seperti biasanya melakukan kegiatan olahraga di atas ranjang. Karena entah mengapa akhir-akhir ini Baby justru bersemangat jika diajak bercinta. Bahkan pernah satu waktu Baby yang meminta lebih dulu pada Agam dengan menahan rasa malu. Kita akan ke hotel, lanjut Agam sembari mengecup pipi Baby. Ke hotel, tapi belum sempat meneruskan perkataannya, bibirnya sudah lebih dulu dilumat oleh Agam. Sayang, Baby menahan tangan Agam yang hendak meloloskan pakaiannya. Kita masih di dalam mobil, bisik Baby sembari menatap pada supir yang sedang mengendarai mobil. Agam yang tersadar merapikan kembali pakaian Baby sambil berdehem dengan keras untuk menetralisir degup jantungnya yang berdetak dengan cepat. Dan setelah beberapa menit menempuh perjalanan, mobil yang mereka tumpangi sampai di depan hotel. Tanpa membuang waktu, keduanya berjalan masuk ke dalam dengan bergandengan tangan. Namun langkah kaki mereka terhenti saat melihat sosok yang sangat dikenalnya tengah berdiri tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Kini Agam, Baby, dan juga Cindy duduk di restoran yang ada di hotel tersebut. Ya, seseorang yang dikenal mereka berdua adalah Cindy Bernard, wanita yang hampir menjadi istri Agam Matteo. Bagaimana kabarmu? Cindy memberanikan diri untuk bertanya lebih dulu pada Agam karena jujur ia begitu merindukan pria itu. Tadinya Cindy pikir bekerja sama dengan perusahaan Agam bisa membuatnya kembali mendapatkan pria itu, atau setidaknya mereka bisa sering bertemu hanya untuk sekedar melepas rasa rindu di hati.
Tapi sayangnya Agam justru menyerahkan proyek kerja sama mereka di tangan Jonathan, yang akhirnya membuat Cindy tidak bisa bertemu kembali dengan Agam Mateo. Dan semua itu semakin membulatkan tekad Cindy untuk melupakan pria itu. Terlebih pembicaraan terakhir dengan maminya membuat Cindy menyadari obsesinya untuk mendapatkan Agam justru merusak dirinya sendiri. Dan mau tidak mau, Cindy pun memutuskan untuk melepaskan Agam meskipun sampai detik ini hatinya masih mencintai pria itu. "Kabarku baik," jawab Agam dengan singkat. "Baby, bagaimana denganmu?" Kini Cindy menatap pada wanita yang dulu sangat dibencinya, bahkan mungkin sampai detik ini. "Aku baik." Baby menatap Cindy dengan tersenyum lega, karena kini ia bisa melihat wajah cantik itu lebih berwarna dari terakhir kali mereka bertemu. Dan Baby harap itu ada kaitannya dengan seorang pria yang tadi bersama dengan Cindy. "Tadi kau dengan..." "Dia Tuan Niko, salah satu klien perusahaan kami." "Oh, aku pikir..." "Kau pikir dia kekasihku?" Cindy tersenyum tipis. "Aku tidak mungkin mempunyai kekasih di saat hatiku masih menyimpan dan mengharapkan pria lain." Ia menatap Agam dengan intens, dan semua itu disaksikan dengan jelas oleh Baby. "Tapi jika pria itu sudah mempunyai istri, tidak seharusnya kau mengharapkan lagi," sindir Baby dengan sinis, karena entah mengapa ia tidak suka saat Cindy menatap Agam seperti itu. Padahal sebelum-sebelumnya Baby tidak pernah kasar pada Cindy, mengingat dialah yang telah menyakiti wanita itu dengan sangat dalam. Berharap pada sesuatu itu tidak salah, bukan? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Siapa tahu sesuatu yang sudah diambil dari kita bisa kembali dan menjadi milik kita lagi. Cindy balas menyindir Baby, dan dia bahagia saat melihat wanita itu mulai terbakar emosi. Meski sejujurnya tidak ada niatan untuk membuat Baby marah. "Oh ya kau jangan lupa untuk datang ke pesta ulang tahun perusahaan kami." Cindy mengalihkan kembali tatapan matanya pada Agam, menatap pria itu dengan intens untuk ia rekam sebagai kenang-kenangan sebelum menghapus total dari hatinya. Agam yang sejak tadi diam langsung menganggukkan kepalanya. "Aku pasti datang." Cindy tersenyum, lalu mengambil tasnya yang ada di samping kursi. "Baiklah, aku harus pergi. Sampai bertemu lagi." Cindy mengulurkan tangannya pada Agam dan setelahnya berganti mengulurkan tangan pada Baby. "Aku akan selalu menunggu jadi jaga dia baik-baik," bisiknya dengan menahan tawa saat melihat kemarahan di wajah wanita itu. Ia berjalan keluar dari hotel dengan perasaan bahagia karena sudah berhasil membuat seorang Baby Ardhito marah. "Aku hanya bercanda. Tapi jika Tuhan memang menakdirkan kembali untukku, maka dengan senang hati aku akan menerimanya," gumam Cindy dalam hati. Sementara itu Agam dan Baby yang masih berada di dalam hotel kini tengah menaiki lift dengan saling diam tanpa ada yang memulai pembicaraan setelah pertemuan mereka dengan Cindy. "Lebih baik kita pulang," Baby yang memulai pembicaraan mereka. "Kenapa?" tanya Agam. "Aku malas." Karena sejujurnya Baby sudah tidak berselera untuk menikmati percintaan panas mereka setelah pertemuannya dengan Cindy. Hatinya terasa terbakar api cemburu hanya karena Cindy menatap Agam dengan intens. Apalagi saat mendengar Agam mengatakan akan datang di pesta perusahaan Cindy. "Baiklah jika itu maumu." Agam menekan tombol lantai bawah. Dan sontak saja apa yang dilakukan Agam membuat hati Baby semakin kesal. Karena dengan mudahnya Agam setuju. Dan itu berarti suaminya juga tidak mau bercinta dengannya. "Kenapa?" Agam kembali bertanya saat Baby menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. "Kau menyebalkan," umpat Baby sembari keluar dari dalam lift karena bertepatan dengan pintu yang terbuka. "Dia kenapa lagi?" Agam menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sungguh dia tidak mengerti kenapa Baby marah. Padahal Agam sudah mengabulkan keinginan wanita itu, meski dirinya ingin sekali menghabiskan malam mereka di kamar hotel yang sudah dipesannya. Setelah sampai di mansion Mateo, Baby segera masuk ke dalam kamarnya.
tanpa memperdulikan Cleo yang menyapa saat berpapasan ketika keluar dari mobil. Dia juga tidak memperdulikan Agam yang sejak tadi memanggil namanya dengan setengah berteriak. Saat sudah di dalam kamar, Baby naik ke atas ranjang dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut, berharap Agam masuk ke dalam kamar untuk membujuknya. Tapi setelah lama menunggu hingga hampir 10 menit, dia tidak mendengar suara pintu yang dibuka dari luar. Karena merasa penasaran, Baby membuka selimutnya untuk memastikan apa benar Agam tidak menyusulnya masuk ke dalam kamar. Di mana dia? Baby turun dari atas ranjang, berjalan keluar dari kamar untuk mengetahui di mana keberadaan Agam. Hingga langkah kakinya membawa Baby ke ruang tengah, di mana suami dan adik iparnya berada. Dan bukan hanya ada mereka berdua, di ruangan tersebut juga ada Alex yang terlihat menundukkan kepala. Mereka kenapa? Baby yang merasa penasaran dengan apa yang dibicarakan oleh ketiganya memilih bersembunyi di balik dinding untuk mendengar pembicaraan mereka. Dan jika kalian bertanya kenapa dirinya tidak ikut bergabung saja, jawabannya hanya satu kata, yaitu marah. Karena Baby masih marah pada Agam hingga menahan keinginannya untuk bergabung bersama mereka.